Sritex untung besar setahun sebelum bangkrut, tak mampu lunasi utang di momen Pilpres 2024. PT Sri Rejeki Isman, Sritex, tertimpa masalah besar saat momen pemilihan presiden, Pilpres 2024. Sritex tak mampu lunasi utang di bank saat proses Pilpres sedang berjalan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mengungkap fakta soal kasus Sritex. Kasus dugaan korupsi di Sritex berujung, Direktur Utama, Dirut, PT Sritex tahun 2005 hingga 2022 Iwan Setiawan Lukminto ditangkap dan tersangka. Pada Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nomor urut 3. Penetapan nomor urut berdasarkan pengundian dalam rapat pleno terbuka di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Selasa, 14 November 2023, malam. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengungkap pemicu Kejagung mengendus adanya rasuah, ketika PT Sritex tiba-tiba melaporkan kerugian di tahun 2021. Padahal, kata Qohar, perusahaan di Sukoharjo, Jawa Tengah itu sempat memperoleh laba sekitar 1,24 triliun rupiah setahun sebelumnya. Tak tanggung-tanggung, PT Sritex mengalami kerugian mencapai 15,65 triliun rupiah. Bahwa ada laporan keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai 1,08 miliar dolar AS, atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Padahal sebelumnya pada tahun 2020, PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan sebesar 85,32 juta dolar AS atau setara dengan 1,24 triliun rupiah, kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Mei 2025, malam. Jomplangnya keuntungan dan kerugian yang dialami PT Sritex itulah yang membuat penyidik Kejagung merasa ada yang janggal. Ternyata, seluruh perusahaan memiliki tagihan utang yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar 3,5 triliun rupiah. Iwan jadi tersangka, negara rugi 692 miliar rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Iwan ditetapkan menjadi tersangka bersama pihak bank yang memberikan kredit. Mereka adalah Dirut Bank DKI periode 2020 Diki Syahbandinata, dan pimpinan komersial dan korporasi Bank BJB tahun 2020 Zainuddin Mappa.